Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kembali lagi dengan channel YouTube ini, Harfan Afandi ya. Seperti biasa kita mendapat tugas UAS kali ini yakni dengan K3. Langsung saja kita kerjakan yakni nomor satu. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk menekankan kenyamanan dan produktivitas bekerja. Perlu diketahui bahwa ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya, terutama dalam konteks desain tempat kerja. Prinsip ergonomi dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan produktif bagi para pekerja. Untuk penerapan dapat dilakukan sebagai berikut. Ini satu, penempatan tata letak stasiun kerja dengan perhatikan kenyamanan posisi dalam bekerja, seperti ketinggian meja kerja, bahan meja yang digunakan, fleksibilitas dalam penempatan barang. Yang kedua, yakni peralatan yang digunakan dalam bekerja, seperti tidak mengganggu saat melakukan pekerjaan, semisal hanya itu panjang pendeknya perkakas, ukuran, dan bobot dari alat bantu kerja yang digunakan. Yang ketiga, pengaturan lingkungan kerja dari berbagai gangguan yang dapat menghambat pekerjaan, seperti tingkat kecerahan yang kurang, suhu panas, kelembapan, dan lain-lain. Ya, oke, lanjut. Untuk nomor dua, yakni sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Untuk contoh kasus yang saya temui itu adalah seperti kondisi lantai ruang yang licin, di mana para pekerja dapat mengalami gegar otak akibat terpeleset atau terjatuh saat sedang berjalan. Contohnya yang sering itu terdapat di restoran atau di bengkel, terutama pada saat lantainya basah karena oli atau air. Lanjut, untuk yang ketiga yang dijelaskan apa yang dimaksud dan aporometri dan bagaimana cara kerjanya. Aporometri merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis berbagai sifat fisik dan zat atau material dengan cara mengambil sampel data pada material seperti tingkat kekerasan, kekentalan, dan lain sebagainya. Nomor 4, berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Untuk penerapan aporometri lebih banyak digunakan pada proses QC atau pengecekan quality control, di mana yang dicek itu selalu mulai dari bahan baku sampai proses jadinya, agar kualitasnya tetap terjaga. Lanjut, nomor 5, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aporometri. Untuk yang pertama, kelebihan dari adanya aporometri adalah proses produksi yang lebih cepat. Yang kedua, kualitas barang lebih terjaga dan minim kerusakan atau cacat produksi. Lanjut, untuk kekurangannya, karena berhubungan dengan bahan, memerlukan biaya yang gak mahal untuk mendapatkan bahan yang sesuai atau bahan yang terbaik. Serta pelaksanaan produksi bisa terhambat apabila bahan dengan kualitas yang terbaik itu sedang kosong. Lanjut, nomor 6, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk melindungi dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Studi AMDAL mencakup analisis dampak besar dan yang penting yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, nomor 7, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Penyusunan AMDAL yang pertama yakni membuat kerangka acuan, yakni untuk menyusun ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup. Yang kedua, yakni menganalisis dampak lingkungan
dengan menelaah lebih dalam mengenai akibat dari kegiatan yang akan dilakukan terhadap lingkungan. Yang ketiga, melakukan perencanaan pengelolaan lingkungan, usaha untuk menangani dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan yang dilaksanakan. Serta yang keempat, rencana pemantauan lingkungan hidup atau usaha untuk pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak. Nomor 8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? Faktor yang diperlukan dalam penyusunan AMDAL yakni sangat berhubungan dengan masyarakat seperti tempat tinggal, adat istiadat, budaya, dan sekitarnya, terutama dampak dari sisa hasil produksi atau limbah. Nomor 9, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. APD yang umum digunakan dalam bidang industri antara lain yakni safety shoes, sepatu safety seperti biasa yang digunakan untuk melindungi kaki para pekerja dari hantaman benda keras pada kaki. Yang kedua yakni safety helmet, di mana safety helmet juga sering dipakai pada pekerja proyek untuk menghindari kejatuhan barang dan ketinggian. Serta kacamata untuk melindungi mata terbebas dari debu-debu sisa proyek. Nomor 10, bagaimana cara untuk mengukur kualitas standar APD? Standar atau tolak ukur keamanan APD dapat dilihat dari 1. Fleksibilitasnya, kenyamanan, kekuatan, serta ketahanannya, terutama pada berbagai macam kondisi lapangan kerja yang tidak menentu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.